Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial tugas Lab Gartek Modul 7 tahun pelajaran 2023-2024. Sebelumnya, sebagai perwakilan lab, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para praktikan yang hadir di tutorial tugas desain hari ini, dan saya senang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan para teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara detail tentang tugas desain yang akan diberikan besok. Nah, saya akan memberikan panduan langkah demi langkah serta berbagi tips dan trik dengan harapan kalian semua bisa mencapai hasil yang memuaskan. Nah, tanpa berlama-lama, kita mulai tutorialnya. Ketik UN. Untuk presisinya, kalian pilih 2 angka di belakang koma, dan untuk unit to scale-nya, kalian pilih yang cm. Klik OK. Ketik REC, pilih di sembarang tempat untuk titik pertama dan masukkan angka 50, tab 50. Ukuran perseginya 50 x 50, panjang lebarnya 50 x 50. Kemudian sebenarnya untuk penggunaan tab itu ada kesamaan dengan penggunaan koma. Jadi ketika kalian menggunakan REC, kalian ketik di specific point terserah, misalnya di sini. Nanti ketika kalian klik 50 kemudian koma 50 lagi, itu hasilnya sama. Jadi antara 50 tab 50 dan 50 tab tab atau koma 50 itu fungsinya sama. Kemudian kalian ketik ORB. Bagi yang nggak punya mouse, kalian klik ORB, dan bagi yang punya mouse nanti kalian bisa klik roll-nya dan kalian klik shift. Itu rumusnya sama dengan orbit. Oke, lanjut. Ketik XT, pilih perseginya, masukkan angka 80 kayak gini. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oke, lanjut, kita buat diagonal di sisi atasnya. Ketik ND untuk mencari endpoint di sini. Nanti kalian buat diagonal. Diagonalnya terserah dari kanan ke kiri bawah atau kiri atas ke kanan bawah, terserah. Kemudian ketik BYR, ketik mid, kemudian cari titik tengah dari diagonal tadi, seret sedikit ke kiri dan cari midpoint yang ada di sisi kiri. Atau kalau kalian ingin hasil yang presisi, nanti kalian bisa aktifkan F8 dan masukkan angka 25. Nanti extrude-nya ke atas dan masukkan angka 50. Ini untuk produk pertama dan kedua. Kemudian jangan lupa untuk garis diagonalnya kalian hapus ya. Selesai. Lanjut ke produk ketiga. Kita buat persegi panjang lagi. Ketika REC, spesifik base point-nya kalian pasin di sudut kanan depan. Di sini masukkan angka 100, tab 50. Pokoknya ukuran panjang di produk ketiga ini panjangnya 100, lebarnya 50 ya. Extrude, beri tinggi 50 juga. Selesai. Untuk koordinatnya kemudian kalian ubah ke mode depan kayak gini. Kalian ketik REC lagi dan buat persegi panjang dengan ukuran yang sama dengan permukaannya. ND di sini, masukkan angka 100, tab 50. Ini perseginya. Kemudian kalian klik offset, OFF. Kemudian masukkan angka 5, enter. Kemudian klik persegi panjang tadi dan masukkan ke dalam. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini garis bantunya ya. Sudah, nggak lama-lama. Garis bantunya kalian hilangin, untuk persegi yang di luar lah yang dihilangin. Kemudian kalian klik extrude dan extrude persegi yang ada di dalam sepanjang minus 50. Kalau kalian klik plus 50, nanti extrude-nya malah ke depan, bukan ke belakang. Tampilannya masih belum kelihatan kayak gini. Maka dari itu, untuk melubangi persegi panjangnya, kita perlu subtract. Bagi yang masih belum tahu subtract itu rumusnya sama kayak menghilangkan
dua objek yang saling bertabrakan dengan menjadikan objek pertama itu sebagai objek yang ditetapkan dan objek yang kedua itu yang akan dihilangkan. Aku ulangi deh. Ketik sub, enter, objek pertamanya, enter, dan objek keduanya. Nanti objek keduanya yang akan hilang. Jadi tampilannya kan masih buntu ya, masih ketutup. Kalau kalian udah mensubstrak dua objeknya, nanti tampilannya akan berlubang. Dan yang dihilangkan itu cuma objek yang kedua, bukan objek yang pertama. Oke, lanjut. Ubah lagi ke tampilan 2 dimensi. Cari sudut pandang dari atas sedikit aja, kayak gini. Ketik RJ. Untuk spesifik base point-nya terserah, pokoknya kalian harus membuat persegi panjang lagi dengan ukuran yang sama dengan permukaan yang ada di atas. Misalnya kayaknya aku gini ya, RJ, aku klik di bagian kanan atas ini, kemudian aku masukin angka minus 100, tab minus 50, hasilnya sama kayak gini. Kemudian kalian extrude lagi dengan ukuran yang sama juga, 50 maksud saya. Nanti kalian extrude dengan ketinggian 50, dan kemudian nanti kita akan kenalan dengan salah satu tools modify, itu namanya fillet. Buat 3 dimensi nanti rumusnya tulisannya fillet at G. Iya, tulisannya fillet at G. Nanti kalian klik R untuk radius dan jari-jari, dan klik 50, masukkan angka 50 untuk jari-jarinya, dan kalian pilih rusuk di bagian kanan atas kayak gini. Enter sekali lagi. Kalau sudah terbentuk filletnya, kalian enter sekali lagi untuk mengulangi rumus yang sama. Selesai, enter, kemudian ESC, selesai. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, gampang bukan? Lanjut, produk kelima. Ketik RJ, pilih spesifik base point yang ada di ujung juga sekali lagi. Habis itu masukin angka 25, tab 50. Nah, nanti cuma segini ukurannya. Kemudian ketik C untuk circle, dan ketik mid untuk cari titik tengah dari persegi panjang tadi di sisi kanannya. Nanti kalian dapat spesifik base point di sini. Nanti kalian terserah nyeret jari-jarinya kemana. Ketik R dan masukkan angka 25. Selesai. Ini buat lingkaran dengan diameter 50 ya. Kalau buat lingkaran tadi pakai jari-jari, ada rumus lagi kok. Kalau buat dengan diameter, caranya sama. C, seret sedikit ke sembarang arah. Nah, nanti untuk mengetik diameter itu bukan ketik R lagi, tapi pakai D untuk diameter, dan masukkan diameternya. Selesai, rumusnya sama. Kemudian kalian ketik TR untuk trim. Trim itu buat motong sisi atau sudut yang bersinggungan, nggak selalu berpotongan, pokoknya yang bersinggungan itu bisa dipotong. Selesai, kalian pilih sisi yang ada di luar tadi, setengah lingkaran dan persegi panjang tadi, dan kalian klik ketik, dan kalian ketik join. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Setelah itu kalian extrude sepanjang berapa ya? Tadi kan 80 ya, berarti ini 40. Extrude 40. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Sudah ya. Oke, lanjut. Kalian buat garis bantu sekali lagi di atas permukaan objek 5 ini. Nanti kalian ketik L, kalian ketik mid, dan cari segitiga yang ada di lingkaran kayak gini. Kemudian masukkan angka 25 buat jari-jarinya kayak gini.
Habis itu kalian buat lingkaran lagi di atasnya, jari-jarinya sama 25. Kalian boleh masukin rumus atau langsung buat lingkarannya dengan menyeretnya ke sisi terluar juga boleh, terserah. Kemudian kalian ketik extrude, klik lingkarannya di sini, nanti kalian extrude 40 juga, 40. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Setelah itu kalian buat garis bantu lagi. Kalian buat garis bantu lagi di sini, ketik mid. Sebenarnya nggak harus mid, kalian bisa klik kuadran atau terserah. Pokoknya bisa membagi setengah lingkaran di permukaan atas tabungnya kayak gini, dan kalian ketik con, tulisannya cone. Kalau semisal pengen tahu tempatnya ada di mana, itu ada di box di urutan nomor 3. Ini con untuk kerucut, dan ini untuk piramid tadi yang kita gunakan untuk objek kedua. Oke, lanjut, nanti bisa explore sendiri. Buat kerucut di sini, ketik mid untuk nyari titik tengah dari garis bantunya. Kalian seret ke samping atau ke presisi, nanti kalian bisa masukin angka 25 buat jari-jarinya, dan extrude-nya extrude untuk memberi tingginya itu 50. Nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini untuk pemberian ukuran dan pemberian warnanya habis ini ya. Setelah itu kalian bisa memberi ukuran. Ukurannya bisa kalian tetapkan di sisi mana aja. Kayak contoh di objek pertama aku netapin ukurannya ada di sisi sini, sisi tinggi dan panjang lebar tinggi. Sudah umum kan ya, memberi ukuran panjang lebar tinggi. Konseptual, ukurannya tetap ada. Nah, untuk permasalahan yang biasanya terjadi itu ketika kalian membedakan dari koordinatnya. Misalnya kayak kalian ingin memberi ukuran di permukaan atas dari tabung. Itu ketika kalian memberi ukuran lewat koordinat word, itu kemungkinan besar nggak akan berhasil. Soalnya sudut yang kalian ambil itu kan bukan dari sisi depan, tapi dari sisi dunianya, sisi wordnya. Nah, nanti dimlinnya itu nanti kayak gini, nggak kelihatan. Solusinya gimana? Ya diubah koordinatnya. Kalau kalian ingin mengukur ingin mengukur ukuran dari sisi depan, maka koordinatnya harus dari depan juga. Dimlin, cari titik yang ingin kalian ukur di sini. Selesai. Nanti sisanya kalian bisa explore sendiri dan bisa beri ukuran sendiri. Selanjutnya setelah pemberian ukuran, kalian bisa memberi warna. Untuk pemberian warnanya ada di properties ya. Kalian klik objeknya, ketik properties. Nah, untuk colornya itu kan ada by layer. Kalian bisa mengubahnya dari red, yellow, atau berdasarkan gradien. Gradiennya ada di sini. Misalnya nanti rednya ada 255, untuk biru, untuk greennya 243, dan untuk blue itu 2. Kayak gini. Nah, nanti kalian bisa memberi warna dari semua objeknya dan memberi ukuran yang seperlunya. Bisa dibuat sekali lagi jika kalian sudah mengetahui ukurannya. Dan mungkin cukup sekian tutorial yang bisa kami berikan pada tugas lab modul 7 kali ini. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Selebihnya semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.